Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Belajar Matematika. Bersama saya, Agung Sumargo, kita akan belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sistem persamaan linier dua variabel. Oh ya, jangan lupa, saya perlu ingatkan kepada Anda semua untuk kalian yang belum like dan subscribe di channel YouTube Belajar Matematika, ya silahkan, masih ada waktu untuk like, berikan jempolnya dan subscribe di sebelah kiri saya, karena saya akan terus memberikan video-video pembelajaran yang terbaru. Oke? Sudah siap? Mari kita mulai untuk belajar bersama-sama. Persamaan linier dua variabel seperti yang terlihat pada judul di samping kanan saya ini. Persamaan linier dengan dua variabel mempunyai bentuk umum AX tambah BY sama dengan C, dengan syarat A, B, dan C adalah bilangan real dan A lebih besar 0, B juga lebih besar 0. Penyelesaian dari persamaan AX tambah BY sama dengan C dapat kita peroleh dengan memberi nilai secara sembarang terhadap salah satu variabelnya, kemudian menentukan nilai variabel lainnya. Nah, sekarang coba perhatikan sistem persamaan linier dua variabel. Sistem persamaan linier dua variabel adalah dua atau lebih persamaan linier dengan dua variabel yang disajikan secara bersamaan. Ya, itu tadi tentang sistem persamaan. Perhatikan di bagian bawah, yaitu bentuk umumnya. Ya, nah, kalau yang namanya sistem persamaan linier, maka sering kita temui dengan tanda kurung kurawal. Bentuk umumnya kalian bisa lihat di A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Yang kedua, A2X tambah B2Y sama dengan C2. Dengan A1, B1, A2, B2, dan C2 merupakan konstanta real. Untuk himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel dapat ditentukan dengan 4 cara. Nah, caranya apa saja? Perhatikan di bawahnya. Nah, yang pertama yaitu dengan metode grafik. Kemudian yang kedua dengan substitusi. Yang ketiga dengan metode eliminasi. Dan yang keempat dengan metode eliminasi dan substitusi atau metode gabungan. Yang pertama, kita akan membahas tentang metode grafik. Ya. Apa itu metode grafik? Perhatikan keterangan di bawahnya. Sebuah persamaan linier dua variabel secara grafik ditunjukkan oleh sebuah garis lurus. Selanjutnya, grafik dari sistem persamaan linier dua variabel terdiri dari dua buah garis lurus. Penyelesaian secara grafik dari sistem persamaan linier tersebut adalah titik potong atau titik persekutuan antara kedua garis yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Sekarang coba perhatikan contoh di samping kanan saya ini. Selesaikan
sistem persamaan di bawah ini dengan menggunakan metode grafik. Ya, soalnya bisa dilihat ya, 2x dikurang y sama dengan 6. Kemudian persamaan yang kedua, 3x tambah y sama dengan 4. Untuk menggambar grafik masing-masing dari persamaan di atas, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bentuklah tabel berikut. Ini ada 2 buah tabel. Perhatikan tabel yang sebelah kanan itu ya, 2x dikurang y sama dengan 6. Nah, perhatikan di situ x-nya min 2, maka y-nya min 10. Kemudian x-nya min 1, y-nya min 8. X-nya 0, y-nya min 6. Kemudian x-nya 1, y-nya min 4. X-nya 2, y-nya ditemukan min 2. Ya, nah dan seterusnya. Kemudian grafik yang samping kanannya lagi ya, 3x tambah 3x tambah y sama dengan 4 ya. Nah, untuk x-nya min 2, y-nya ketemu 10. Kemudian kalau y-nya min 1, maka y-nya ketemu dengan angka 7. Dimasukkan ya. Kalau x-nya 0, maka y-nya 4. X-nya 1, y-nya 1. Dan seterusnya sampai ditemukan x-nya 2, y-nya min 2. Perhatikan di situ ya. Ada yang tercetak warna merah 2. Nah, sehingga ditemukan itu angka yang sama y-nya, ya kan, min 2. Sehingga sama-sama ini ditemukan titik persekutuan atau titik potong dari kedua garis itu, yaitu di bawah bisa dilihat titik persekutuannya adalah 2, min 2. Artinya x-nya itu 2, y-nya min 2. Nah, kalau kita gambar, grafiknya akan seperti ini. Perhatikan ada 2 garis yang berpotongan. Garis yang pertama ini adalah 2x min y sama dengan 6. Kemudian garis yang kedua yang ujung sana, 3x plus y sama dengan 4. Nah, ditarik garis berpotongan ya, akhirnya ditemukan titik perpotongan atau titik persekutuan, yaitu 2, min 2 ya. Nah, ini cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode grafik. Silahkan kalian perhatikan lagi dari awal sampai akhir. Untuk berikutnya adalah metode substitusi. Kita akan bahas apa itu metode substitusi. Perhatikan keterangan di bawah ini. Metode substitusi merupakan salah satu metode aljabar untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, secara harafiah, substitusi ini berarti mengganti. Ya, saya ulang lagi, secara harafiah, substitusi berarti mengganti. Ya, jadi nanti metodenya adalah mengganti. Nah, perhatikan keterangan di bawahnya. Dalam metode substitusi, salah satu variabelnya dipisahkan dari salah satu persamaan yang ada kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan yang lain ya. Kalian bisa baca keterangannya. Nah, sekarang perhatikan contoh soal yang ada di samping kanan saya ini. Selesaikan sistem persamaan berikut dengan menggunakan metode substitusi. Perhatikan soalnya, 3x tambah y sama dengan 5. Kemudian 2x tambah 3y sama dengan 8. Nah, kita selesaikan dengan metode substitusi. Langkah awal perhatikan ya, langkah awalnya di sini. Selesaikan salah satu dari persamaan di atas untuk sebuah variabel, yaitu ambil persamaan pertama
tadi yang pertama tadi untuk menyatakan X sebagai fungsi Y. Ya, sehingga bisa dilihat 3X tambah Y sama dengan 5. Kita buat Y-nya sama dengan 5 kurang 3X. 3X-nya pindah jadi menjadi kurang. Langkah kedua, selanjutnya substitusikan persamaan di atas ya ke dalam persamaan kedua sehingga memperoleh nilai X. Nah, perhatikan di sini ada 2X tambah 3Y sama dengan 8. Kita gantikan Y-nya. Y-nya dari atas tadi sehingga menjadi di sini 2X tambah 3 buka kurung atau kali 5 min 3Y sama dengan 8. Kemudian turun ke bawah menjadi 2X tambah 15 min 9 sama dengan 8. Kemudian X dengan X kita kelompokkan menjadi 15 min 7X sama dengan 8. Sehingga min 7X sama dengan 8 dikurang 15. 15-nya pindah ke ruas kanan, ya, menjadi min. Nah, kemudian ditemukan paling bawah min 7X sama dengan min 7. Sehingga X-nya sama dengan 1. Nah, ini langkah awal dan langkah kedua. Langkah ketiga, perhatikan. Ya, substitusikan nilai X sama dengan 1 ke persamaan yang diperoleh dari langkah awal tadi, yaitu Y sama dengan 5 min 3X. X-nya kita ganti dengan angka 1. Y sama dengan 5 min 3 kali 1. Sehingga menjadi 5 sama dengan Y sama dengan 5 min 3. Sehingga ditemukan Y-nya sama dengan 2. Jadi penyelesaian dari sistem persamaan di atas tadi ya adalah X-nya 1, Y-nya 2 atau 1,2. Atau himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Nah, ini tadi adalah metode substitusi yang sudah kita bahas bersama-sama. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Bagian berikutnya ini adalah metode eliminasi. Di dalam metode eliminasi, salah satu variabelnya dieliminasi atau dihilangkan dengan cara mengurangkan atau menambahkan kedua persamaan yang ada. Perhatikan, saya ulang lagi. Dalam metode eliminasi, salah satu variabelnya dieliminasi atau dihilangkan dengan cara mengurangkan atau menambahkan kedua persamaan yang ada. Tetapi ingat, perlu kalian baca keterangan di bawahnya. Sebelum dikurangkan atau ditambahkan, terlebih dahulu disamakan koefisien dari variabel yang dieliminasi dengan cara mengalihkan dengan suatu bilangan. Perhatikan contoh soal berikut ini. Ya. Selesaikan sistem persamaan berikut dengan metode eliminasi. Saya bacakan soalnya. 2X min saya ulang lagi, 2X tambah 3Y sama dengan 8. Persamaan yang kedua, 3X tambah Y sama dengan 5. Nah, inilah langkah penyelesaiannya. Yang pertama, eliminasi variabel Y untuk menemukan nilai X. Perhatikan, di samping kanan saya ini 2X tambah 3Y sama dengan 8. Kemudian di sini 3X tambah Y sama dengan 5. Perhatikan, untuk variabel Y-nya tidak sama, yaitu 3 dan 1. Maka harus kita kalikan dengan bilangan real ya, yaitu yang pertama kita kali 1, yang kedua kita kali 3. Sehingga menjadi 2X tambah 3Y sama dengan 8. Kemudian 9 tambah 3Y sama dengan 15. Lalu kita kurangi. Nah,
kita temukan Y-nya sudah hilang ya, karena dikurangi, kemudian tinggal min 7, X sama dengan min 7. Sehingga ditemukan X-nya adalah min 7 dibagi min 7. Hasilnya X sama dengan 1. Nah, kalau sudah, ya, berikutnya kita cari nilai Y. Maka eliminasi variabel X, ya. Nah, sekarang beda, yang dihilangkan atau dieliminasi adalah X-nya. Nah, maka kita bisa kalikan kedua persamaan itu dengan yang atas dikali 3, yang bawah dikali 2. Sehingga menjadi 6X tambah 9Y sama dengan 24. Dan yang kedua, 6X tambah 2Y sama dengan 10. Lalu kita kurangi, sama-sama karena X-nya sudah 66, kita kurangi, sehingga didapat 7Y sama dengan 14. Sehingga Y ditemukan 14 dibagi 7 sama dengan Y-nya 2. Jadi, penyelesaian persamaan di atas adalah X-nya 1, Y-nya 2. Atau bisa ditulis dalam himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel di atas tadi adalah 1,2. Nah, itu tadi tentang metode eliminasi. Untuk bagian yang terakhir atau bagian yang keempat adalah metode eliminasi substitusi atau metode gabungan, ya, gabungan antara eliminasi dan substitusi. Metode ini merupakan gabungan antara dua cara, yaitu cara eliminasi dan cara substitusi. Cara ini diterapkan secara bersamaan. Mula-mula terapkan cara metode eliminasi. Setelah mendapatkan nilai variabel pertama, untuk mendapatkan nilai variabel kedua dengan menggunakan metode substitusi. Perhatikan contoh di samping kanan saya ini. Selesaikan sistem persamaan berikut dengan metode eliminasi substitusi atau metode gabungan. Contohnya, min 4X tambah 5Y sama dengan 850. Dan bawahnya 7X min 4Y sama dengan 300. Nah, sekarang perhatikan langkah penyelesaiannya, yaitu proses eliminasi. Untuk menentukan nilai X dengan cara mengeliminasi Y. Jadi yang akan kita hilangkan adalah variabel Y-nya. Ingat ya, eliminasi Y-nya. Nah, tertulis di sini min 4X tambah 5Y sama dengan 850. Kemudian di bawahnya 7X min 4Y sama dengan 300. Nah, yang bagian atas kita kali dengan angka 4, yang bagian bawah 5. Sehingga didapatkan min 16X tambah 20Y sama dengan 3400. Kemudian yang bawah 35X min 20Y sama dengan min 1500. Ingat, tadi yang akan kita hilangkan Y. Sekarang nilai Y-nya variabelnya sudah sama, yaitu 20, ya. Sehingga kita eliminasi dengan cara ditambah. Ingat, di variabel Y, karena di situ ada tanda positif, di bawahnya negatif, beda tanda, maka eliminasinya harus ditambah. Sehingga didapatkan variabel Y langsung sudah hilang, tinggal 19X sama dengan 1900. Nah, sehingga X-nya sudah kita dapatkan 1900 dibagi 19, jadi X-nya ketemu 100. Ini adalah untuk mencari nilai X. Nah, pada bagian berikutnya ini adalah kita akan menyelesaikan untuk mencari nilai Y. Ya, perhatikan, untuk menentukan nilai Y, substitusikan nilai X sama dengan 100 ke salah satu persamaan di atas. Misalkan yang dipilih adalah persamaan yang atas, yaitu min 4X tambah 5Y sama dengan 850. Nah,
Kemudian kita masukkan X-nya, kita ganti dengan angka 100. Berarti min 4 kali 100 tambah 5Y sama dengan 850. Sehingga didapat min 400 tambah 5Y sama dengan 850. Pindahkan min 400-nya ke samping kanan, sehingga didapat 5Y sama dengan 850 tambah 400. Didapatkan 5Y sama dengan 1250. Sehingga Y-nya didapat 250. Jadi, sudah kita dapatkan untuk nilai X dan Y-nya, yaitu X-nya 100, Y-nya 250. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 100,250. Nah, ini adalah metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Ya, oke, saya berharap 4 cara ini sudah kalian kuasai, yaitu metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Oke, untuk berikutnya saya akan memberikan latihan atau soal yang harus kalian kerjakan. Ya, saya ulangi, saya akan memberikan latihan atau soal-soal yang harus kalian kerjakan. Ya, perhatikan slide berikut ini, bisa terlihat di samping kanan saya atau bisa terlihat di slide di belakang saya ini. Ya, kerjakan latihan soal-soal ini dengan metode yang sudah saya ajarkan. Ya, di sini ada perintah gunakan metode grafik, gunakan metode substitusi, atau gunakan metode eliminasi, dan gunakan metode gabungan, yaitu antara eliminasi dan substitusi. Setelah kalian mengerjakan, ya, kalian foto hasil pekerjaan kalian, kemudian kirimkan ke Google Classroom kita, ya, matematika wajib kelas 10. Baik, saya tunggu ya tugas-tugasnya supaya tetap kerjakan tugas itu dan kalian bisa paham apa yang sudah saya ajarkan. Oh ya, bagi kalian yang ingin berlatih soal-soal tentang sistem persamaan linear dua variabel, kalian bisa lihat di kolom deskripsi ada di bawah saya ini. Nah, di situ ada link soal-soal latihan menggunakan Google Form atau Quizzes. Silahkan klik, kemudian kalian kerjakan. Ya, karena latihan soal ini akan membantu kreativitas kita, kemudian membantu kepandaian kita mengerjakan soal-soal matematika. Oke, sampai jumpa di video-video yang akan datang. Tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, dan selalu menjaga jarak satu dengan yang lain. Oke, sampai jumpa di video-video yang akan datang. Terima kasih. Salam.